Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan barakah oleh Allah, sehingga kita bisa selalu bertolabul ilmi dan beribadah dengan niat karena Allah. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi pada semester 2 yang akan kita pelajari. Kemudian untuk media pembelajaran yang akan kita gunakan masih sama, yaitu buku PSE untuk IPS kelas 8. Seperti ini covernya, seperti yang kemarin kita lanjutkan. Dan apabila kalian punya referensi lain, bisa membeli karya N. Suparno, terbitan ESIS. Tapi yang kalian punya PSE itu juga sudah lengkap insya Allah. Kita akan lanjutkan materi pada bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, kita masih belajar tentang ASEAN juga ya. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang ketiga, dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Yang keempat, dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang kelima, dapat menjelaskan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, peta konsepnya seperti ini: keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, maritim dan agrikultur, kemudian perdagangan antar pulau, dan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, sebabnya ada ini. Kemudian tujuannya apa? Kita membahas ini semua adalah kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Nah, kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Kebutuhan manusia itu kan banyak. Nah, kebutuhan ini akan menyebabkan adanya permintaan akan barang dan jasa. Dan lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Misalnya, di daerah pegunungan yang dibutuhkan adalah sesuatu yang kalau di pegunungan itu kan kayak akan sayur, tanaman-tanaman itu kan mereka banyak. Nah, yang dibutuhkan adalah mungkin lauk pauk berupa ikan-ikanan, seperti itu, berupa ikan. Kemudian yang dibutuhkan di gunung itu apa? Di gunung itu mungkin tidak butuh terlalu banyak motor seperti itu karena mereka kebanyakan jalan. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah mungkin jaket karena dingin di pegunungan itu dan lain-lain. Nah, kalau di pesisir pantai yang dibutuhkan apa? Karena mereka sudah memiliki banyak sumber lauk berupa ikan, mereka butuhnya mungkin sayuran dan lain-lain. Itu tiap daerah berbeda-beda. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah ruah, bahkan untuk potensi yang dimiliki di Indonesia ini sangat banyak ya. Bisa kita lihat di Indonesia ini lebih banyak laut, sehingga kekayaan laut Indonesia ini sangat banyak. Kemudian pantai bisa dijadikan destinasi wisata, dan hutannya sebagai hutan terbesar kedua di dunia, dan lain-lain. Nah, keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan, mungkin dari segi permintaan dan penawaran ikan, kemudian dari segi destinasi wisata, kemudian dari kekayaan tambang dan lain-lain.
Nah, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Lembaga atau pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga, keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Berarti ini melibatkan perdagangan antar negara atau internasional. Diingat ya, 4 pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Hal ini secara mikro ya. Ada distributor dan konsumen. Nah, para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Rumah tangga keluarga atau konsumen atau RTK. RTK, konsumen, kebanyakan konsumen itu kan ya berupa orang-orang yang ada di dalam rumah tangga keluarga atau masyarakat. Nah, yang menjadi konsumen atau pembeli produk. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga produsen. Ini skalanya adalah perusahaan, pabrik seperti itu. Ini adalah orang-orang yang memproduksi barang maupun jasa atau menyediakan jasa. Yang ketiga adalah pemerintah selaku pembuat kebijakan tentang harga, tentang penawaran dan permintaan yang ada di lapangan. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri atau selaku entah itu bisa produsen maupun konsumen yang berasal dari luar negeri dalam perdagangan internasional. Ini adalah lingkup perekonomian secara makro atau besar. Kemudian penggunaan teknologi dalam permintaan. Permintaan itu adalah kebutuhan dari masyarakat. Perbandingan harga secara cepat. Kemudian informasi mengenai suatu produk, dan yang ketiga informasi produk lain, dan yang keempat kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Nah, penggunaan teknologi ini dapat membantu produsen dalam menganalisis atau menganalisa kebutuhan atau permintaan yang ada di masyarakat. Nah, misalnya dengan misalnya produk HP. Nah, dengan adanya teknologi kita bisa melihat atau menganalisis HP dengan spesifikasi apa yang laku di pasaran. Kemudian informasi produknya bisa dicari di internet. Kemudian informasi dari produk lain sebagai perbandingan untuk membuat produk baru itu kan harus kita mempelajari produk yang digemari masyarakat apa, harga yang kisaran berapa, kemudian produk unggulannya apa, kemudian dibandingkan dengan produk lain, ya mungkin bisa dimodifikasi, ditiru gitu. Kemudian kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Untuk saat ini kita untuk membeli barang itu tidak perlu repot ya, kita bisa menggunakan aplikasi elektronik. Misalnya pembayaran secara elektronik, pemesanan secara online, kemudian pembayaran juga secara online dan lain-lain. Itu sangat mempermudah adanya proses transaksi. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran juga. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran. Nah, yang pertama, membantu dalam hal penurunan biaya produksi, karena dengan adanya teknologi kita menjadi mudah dalam membeli sesuatu, kemudian mendapatkan bahan produksi dan peralatan yang lebih murah. Yang ketiga, kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen. Kemudian yang keempat, menciptakan produk-produk baru. Dan yang kelima, kemudahan promosi. Nah, ternyata manfaat dari teknologi itu juga bisa dirasakan dalam hal penawaran. Sebagai penawaran itu berarti dilakukan oleh konsumen, karena yang biasanya menawar itu adalah konsumen. Kita sebagai masyarakat yang menjadi konsumen bisa melakukan
penawaran dengan cara tadi memperoleh informasi dengan mudah, sehingga kita bisa melakukan transaksi dengan mudah, memperoleh keuntungan dari adanya teknologi. Kemudahan promosi. Nah, kita juga bisa menawarkan sumber daya yang dimiliki oleh konsumen, yaitu menyediakan misalnya lahan, kemudian menyediakan tenaga, menyediakan sewa tempat misalnya kepada produsen. Nah, itu juga membantu kita dalam hal menawarkan barang-barang yang kita miliki kepada produsen, kepada perusahaan. Karena kan suatu pabrik, suatu perusahaan itu juga dibangun di atas lahan atau tempat yang mana yang memiliki lahan itu akan memperoleh keuntungan dengan adanya sewa atau pembelian lahan. Nah, kemudian pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang dibuka pada tahun 2015 akan mempermudah akses bagi setiap warga negara, entah dari negara manapun yang ada di anggota ASEAN untuk bisa bekerja secara profesional di negara lain. Misalnya dari Indonesia bisa bekerja di negara Thailand, Singapura, Myanmar, dan lain-lain dengan perjanjian kerja. Kemudian sebaliknya juga di Indonesia bisa didatangi oleh tenaga kerja asing. Kemudian yang kedua, investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima Indonesia karena adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mana dibebaskan untuk akses dan transaksi dalam hal ekonomi dalam lingkup negara-negara yang ada di ASEAN. Yang ketiga, pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Ini keuntungannya. Kemudian pengaruh negatifnya dari interaksi antar ruang antar negara ASEAN dalam hal bidang ekonomi. Yang pertama, kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia terbuka lebar, sehingga kita akan bersaing dengan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Jadi misalnya lulusan sarjana pendidikan, akan bersaing dengan sarjana pendidikan yang dari luar negeri, seperti itu. Jadi kesempatan lapangan kerja kita juga semakin menurun. Itu efek negatifnya. Kemudian terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Freeport yang ada di Papua itu juga karena efek mudahnya masuknya kerjasama dengan negara asing, sehingga sumber daya alam kita dieksploitasi oleh orang luar. Kemudian yang ketiga, serbuan barang impor atau masuknya barang impor secara banyak dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk Indonesia. Jadi karena mudahnya akses juga memberikan efek negatif, yaitu barang-barang dari luar itu juga banyak yang masuk ke Indonesia, sehingga produsen di Indonesia ya harus bersaing. Kalau tidak bisa bersaing, maka produknya akan mengalami kerugian karena tidak laku. Kemudian pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan sosial antar negara ASEAN. Yang pertama, terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antar negara ASEAN. Jadi kalau kita bersahabat dengan negara-negara tetangga, kita juga akan bisa mendapatkan imbal balik berupa solidaritas antar negara. Yang kedua, terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara anggota ASEAN. Nah, ini secara tidak langsung memang kita juga bisa ikut mendorong adanya isu kebijakan yang dapat mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan. Nah, ini efek positifnya. Efek negatifnya,
Penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Karena diinvestasi oleh negara asing, kemudian unsur-unsur sosial atau nilai-nilai sosial yang ada di daerah itu menjadi luntur, itu jangan sampai. Nah, karena itu juga memberikan efek pada akhirnya. Seperti pedesaan yang dibangun pabrik, otomatis lingkungan sekitarnya juga akan berubah. Lingkungan sekitarnya berubah, dan lama-kelamaan juga sikap atau nilai sosial dari warga setempat juga berpengaruh. Kemudian dapat muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara-negara ASEAN. Ini sudah sangat tampak ya pada masa kini, karena mungkin seperti masuknya makanan-makanan ala Korea, misalnya ala Jepang yang ada di Indonesia. Nah, itu sehingga menarik masyarakat milenial, yang katanya milenial ya kan, kemudian untuk tertarik mencoba. Sekarang ini banyak sekali ya makanan seperti minuman Thai tea, terus banyak sekali ya yang ala-ala negara-negara tetangga itu, sehingga memicu adanya sifat konsumerisme atau suka jajan. Kemudian hedon itu suka hura-hura atau istilahnya hedon itu ya beli sesuka-sukanya gitu loh, menghambur-hamburkan uang. Nah, itu sikap negatif. Kemudian pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antar negara ASEAN. Yang pertama, kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, kekayaan budaya negara-negara ASEAN diketahui warga negara-negara ASEAN dan dunia. Ini pengaruh positifnya ya, maaf Ustazah salah ketik gitu. Kemudian pengaruh negatifnya adalah masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya di negara-negara ASEAN. Kemudian pengaruh budaya dari negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia. Pertama kita melihat, kemudian pengaruhnya mulai masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga, sebagian kebudayaan daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing, termasuk dari negara-negara ASEAN. Efek negatifnya apa? Kemudian ditiru, kemudian diakui kalau itu produknya mereka, seperti itu. Nah, tugasnya kalian menyebutkan dan menjelaskan tugas dan peran dari masing-masing 4 pelaku ekonomi. Tadi kan Ustazah menjelaskan ada 4 pelaku ekonomi. Kalian diminta untuk menjelaskan tugas dan peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan dikirim ke Ustazah. Untuk kelas 8A kepada Ustazah Ulfa Aulia Febriana, kepada saya, dan untuk kelas 8B, C, D kepada Ustazah Fajaria. Sekian dari Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.